Kapal cepat atau speedboat yang mengangkut wisatawan asing mengalami kecelakaan di perairan Teluk Tomini, Sulawesi Tengah saat berlayar menuju Marisa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Dari total 13 orang di dalam kapal, 11 warga negara asing dan 1 awak berhasil diselamatkan. Sebelumnya, speedboat tersebut berangkat dari Kepulauan Tojo Una-Una menuju Marisa, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Dalam perjalanan, kapal dihantam gelombang tinggi yang menyebabkan lambung kapal patah dan akhirnya tenggelam. Seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri dengan meraih sebuah rakit yang terapung. Namun nakoda kapal bernama Ferdiansyah terpisah dari rombongan dan hilang dari pandangan di tengah kondisi cuaca yang berkabut. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap nakoda yang hilang. 2 unit speedboat dikerahkan untuk menyisir lokasi diduga terjadinya kecelakaan di perairan Teluk Tomini. Gubernur Jakarta Pramono Anung telah meninjau langsung SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi, Jakarta Selatan. Pemprov DKI akan segera membangun ulang bangunan sekolah yang rusak parah selama 2 tahun terakhir. Pramono mengatakan Pemprov DKI akan mempercepat pembangunan ulang SDN Kebayoran Lama Selatan 09 karena kondisi bangunan yang sudah sangat memprihatinkan. Pembangunan ini akan dibiayai dengan anggaran kurang lebih 48,1 miliar. Pembangunan ditargetkan paling lambat dimulai pada bulan September 2026 dan selesai dalam 10 bulan. Selain SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi, Pemprov DKI Jakarta juga menambahkan 3 sekolah lain sebagai prioritas, yakni SMAN 102 Jakarta, SDN Cempaka Putih Barat 03, dan SDN Papanggo 01 serta TKN Papanggo 01. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, langkah hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah masih menjadi tanda tanya. Tim kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah belum memastikan akan mengajukan pra-peradilan atas penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan TPPU. Hal ini karena tim masih harus berdiskusi dan berkomunikasi dengan kliennya terlebih dahulu. Hingga saat ini pihaknya juga belum dapat menemui Febri yang ditahan di rumah tahanan KPK karena akses kunjungan, baik bagi kuasa hukum maupun pihak keluarga, baru dapat dilakukan dalam beberapa hari ke depan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk sementara, mereka memilih memusatkan perhatian pada pendalaman substansi hukum dan mengurai fakta-fakta hasil pemeriksaan agar posisi perkara dapat dipahami secara lebih jernih sebelum menetapkan strategi pembelaan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji material terkait masa aktif kuota internet dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa sisa kuota internet yang belum digunakan adalah hak milik pengguna jasa telekomunikasi. Oleh karena itu, operator telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif dan dapat digunakan tanpa beban biaya tambahan. Mahkamah menilai layanan internet telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat modern sehingga formula tarif tidak boleh hanya didasarkan pada logika komersial penyelenggara. Perlindungan konsumen itu bisa diwujudkan lewat berbagai pilihan paket seperti fitur akumulasi kuota atau rollover, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, hingga skema refund atau ganti rugi. Pengujian material ini sebelumnya diajukan oleh sejumlah driver ojek online, pedagang online, dan dosen yang merasa dirugikan atas aturan hangusnya kuota internet. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan militernya untuk menghentikan sementara serangan udara ke Iran setelah gempuran berturut-turut selama 2 pekan terakhir. Trump mengklaim langkah ini diambil guna memberi ruang bagi upaya diplomasi yang tengah berlangsung. Keputusan penundaan serangan diumumkan setelah delegasi Oman tiba di Iran untuk membahas pembukaan kembali Selat Hormuz. Meski proses negosiasi menunjukkan kemajuan, pihak militer Amerika Serikat tetap menyiagakan opsi operasi berskala besar jika diplomasi gagal. Trump mengklaim langkah Washington selanjutnya sangat bergantung pada keseriusan Teheran dalam mengakhiri konflik. Sementara pihak Iran kembali menyebut bahwa Trump-lah yang selalu berkhianat dan selalu memulai perang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.